Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao, yang merasa dirinya berada di tempat yang sangat tak masuk akal, sebab banyak sekali makhluk legendaris seperti kilin putih dan gadis Phoenix bercahaya. Keramahan para kultivator di sana juga membuatnya semakin sadar, bahwa dunia tersebut terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kenyataan. Lalu mereka mengajak si Hao ke sebuah pertemuan besar. Di sana si Hao melihat adanya ular raksasa yang mengangkat istana batu giok, bahkan ada juga praktisi era kuno yang muncul sehingga membuatnya sangat kagum. Tak berselang lama, datang Raja Abadi 6 Dao reinkarnasi dengan aura yang luar biasa. Dia membawa sebuah artefak misterius yang pernah si Hao lihat sebelumnya. Kemudian si Hao menyaksikan pertunjukan kekuatan dahsyat yang mungkin baru pertama kali ia lihat. Pertunjukan itu berisi seekor gagak emas, yang dapat menciptakan matahari hanya menggunakan satu jari saja. Para kultivator muda di sana pun mulai berdiskusi mengenai hukum alam dan jalan kultivasi. Si Hao berpikir kalau cara berkultivasi mereka sangat berbeda dengan apa yang ia ketahui. Tetapi ketika ditantang bertukar teknik oleh gadis Phoenix, dirinya pun mulai memahami bahwa ada dua cara tentang kultivasi mereka. Pertama, menekankan teknik bertingkat, lalu yang kedua adalah langsung bersumber dari prinsip agung alam semesta. Pertarungan itu menambah pengetahuan si Hao, karena dia juga menyaksikan simbol-simbol Dao luar biasa, serta kekuatan abadi dan cara kultivasi kuno yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Walaupun berasal dari jalur berbeda, pertukaran teknik dilakukan tanpa adanya kesombongan. Mereka seketika menyadari jika si Hao memiliki kekuatan yang cukup langka, sebab terdapat 3 helai energi abadi dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara si Hao dan para penghuni yang ada di sana semakin bertambah erat, tapi si Hao bertanya-tanya, apakah dunia ini merupakan sebuah kenyataan atau hanya sekedar mimpi? Para praktisi tersebut hanya bisa tersenyum sendu saat ia menanyakan hal itu. Momen perpisahan akhirnya datang yang membuat si Hao tersadar, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang bisa ia tinggali selamanya. Si Hao merasakan kesedihan mendalam, ketika tahu kalau mereka sebenarnya bukan berasal dari dunia yang sama sepertinya. Firasatnya mengatakan seolah semua ini akan benar-benar segera berakhir. Rasa kehilangan juga semakin nyata, meskipun dirinya belum lama mengenal mereka. Secara tiba-tiba suasana damai berubah menjadi sebuah kekacauan, karena muncul sebuah makhluk kegelapan yang berwujud seperti kabut awan hitam. Serangan brutal langsung menghantam mereka semua, sehingga kini para praktisi itu mulai bertarung dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka, namun teman-temannya tersebut terjatuh satu persatu. Si Hao hanya bisa menatapnya dengan wajah berlinangan air mata, karena tubuhnya terasa seperti tak nyata dan tidak berdaya sedikitpun. Ternyata itu bukanlah sebuah ilusi semata, melainkan sebuah potongan sejarah kelam dari era kuno abadi yang diperlihatkan padanya. Setelah menyaksikan kejadian tersebut, si Hao pun mengerti, jika mereka semua memang sudah lama mati, tapi dirinya ditarik ke masa lalu agar bisa melihat, merasakan dan mengambil pelajaran dari kisah era kuno yang begitu kelam. Oleh karena itu si Hao bertekad bahwa suatu hari nanti ketika kekuatannya bertambah besar, maka dirinya akan kembali untuk membalas dendam, serta agar ia dapat melindungi orang-orang yang disayanginya. Secara perlahan bayangan mereka semua pun mulai menghilang, tempat yang dulunya sangat indah kini menjadi reruntuhan yang hangus bekas pertempuran. Air mata si Hao masih terus membasahi pipinya. Semua kenangan bersama teman-temannya masih teringat jelas dalam ingatan si Hao, namun sekarang mereka semua telah tiada,
bersamaan dengan hilangnya tayangan masa lalu itu, bahkan Si Hao masih merasa bingung apakah yang ia saksikan hanya mimpi belaka, tetapi anehnya terasa begitu nyata sampai membuat hatinya sangat sakit. Dirinya mengingat bagaimana teman-temannya tumbang dalam pertempuran tersebut, walaupun masih berduka Si Hao berjanji akan menjadi lebih kuat lagi, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah belajar, serta berkultivasi agar dapat menjadi seorang praktisi yang tak terkalahkan. Si Hao segera mengelilingi area di sekitarnya untuk memberi penghormatan terakhir, tetapi mata surgawinya tak sengaja melihat sepotong logam baja yang hancur, namun masih ada kilau putih memancar keluar darinya. Ternyata itu merupakan emas abadi yang bersinar, dan tersisa hanya sepanjang 3 inci tapi auranya masih sangat kuat. Ia mencoba menyentuhnya, tapi seketika perasaan berat menyelimuti hatinya. Si Hao menyadari kalau tempat ini bukan hanya sekedar mimpi ataupun bayangan dari masa lalu, sebab dirinya pernah berada di sini dan para kultivator hebat tersebut memang ada. Kemudian di antara reruntuhan Si Hao menemukan tulang kecil, yang memancarkan cahaya 5 warna. Dia terkejut saat mengenali aura itu yang merupakan aura milik gadis Phoenix, sehingga dirinya mulai berpikir jika ini memang peristiwa nyata. Si Hao pun bergegas menggali tanah untuk membuat 2 makam kecil, lalu ia menguburkan pedang patah dan juga tulang itu. Setelahnya Si Hao berbalik melangkah pergi disertai perasaan duka yang mendalam, namun ia tidak mau larut dalam kesedihan yang tak bisa mengubah apapun. Jadi lebih baik dirinya terus melangkah maju melanjutkan kehidupannya. Beberapa hari telah berlalu, Si Hao terus menguatkan hatinya, apabila dia mulai bersedih saat mengingat kejadian memilukan itu, tanpa diduga Si Hao diserang ketika dirinya sedang melakukan perjalanan. Di atas sebuah gunung berbatu ada sepotong kulit binatang buas yang tiba-tiba meledak, sampai-sampai menembakkan jarum-jarum emas berkecepatan tinggi, sehingga membuat gunung-gunung di sekitarnya langsung runtuh. Si Hao tahu kalau itu bukanlah senjata biasa, karena hanya sehelai bulu yang terlepas saja bisa membelah langit. Dirinya hampir mati jika terkena serangan dari kulit binatang buas tersebut. Ia juga tak menyangka kalau kulit dari binatang buas ternyata sangatlah kuat. Si Hao juga mengira bahwa kulit binatang itu mungkin milik makhluk tertinggi dari zaman kuno. Dia perlahan mendekatinya namun kekuatan makhluk tersebut sangatlah besar, karena tak punya pilihan lain Si Hao terpaksa mundur dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan dirinya kembali dihadapkan dengan bukit yang bisa bergerak sendiri. Ternyata itu adalah makam kuno yang berdarah. Di sana terlihat kerangka para jenius 3000 provinsi berserakan di bawahnya. Semuanya telah mati di tempat tersebut. Waktu terus berlalu, pohon-pohon dewa disambar petir tapi tetap berdiri tegak. Lantas Si Hao berniat untuk mendekat, namun sayang kekuatan dari petir itu benar-benar sangat mematikan. Tak hanya itu, ruang di sekitarnya seketika langsung hancur. 2 bulan kemudian Si Hao akhirnya bertemu dengan kelompok bersenjata. Mereka semua terlihat begitu kuat, menunggangi binatang serta burung buas dengan aura tempur yang luar biasa. Mereka mengaku berasal dari kota kuno yang selama ini sedang dirinya cari, tetapi tanpa peringatan mereka tiba-tiba menyerangnya. Si Hao menyadari jika mereka bukan petarung biasa. Karena mungkin mereka telah melewati lautan darah, dan tumpukan mayat untuk bisa mencapai alam dewa surgawi. Mereka juga memiliki pengalaman bertarung yang dahsyat serta naluri membunuh yang tajam. Mereka semua layaknya dewa kematian di antara para dewa yang ada, namun Si Hao bukanlah hanya seorang kultivator biasa, sebab dia telah terbiasa menghadapi ancaman seperti ini. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Si Hao segera mengeluarkan ratusan cabang willow yang menyebarkan cahaya keemasan, begitu pula dengan pedang abadi yang sudah siap menebas para musuhnya. Lalu lawannya bergerak maju menggunakan tunggangan raksasa mereka masing-masing. Pemimpin mereka melesat cepat dengan tombak besar berwarna merah di tangannya. Dia melancarkan serangan pertama yang membuat bumi sampai berguncang hebat.
tetapi secara tak terduga muncul sebuah formasi kuno, yang langsung menjaga kestabilan dari wilayah tersebut. Jadi gunung yang hampir hancur langsung diperbaiki oleh simbol Dao misterius dari era terdahulu. Pertempuran di antara mereka berlangsung dengan sangat sengit, cabang-cabang emas dari pohon willow menahan setiap serangan musuh lainnya, sedangkan Si Hao sendiri melawan sang pemimpin kelompok. Tombak darah milik pemimpin itu bukanlah senjata sembarangan, sebab dibuat oleh seorang master sekte dan menyimpan kekuatan luar biasa di dalamnya. Tapi meski begitu Si Hao tak mundur sedikit pun, dirinya mengaktifkan kekuatan reinkarnasi untuk menghadapi pemimpin kelompok. Pertempuran mereka berlangsung cepat, kini darah mulai berceceran dan energi spiritual meledak ke segala arah. Bahkan setelah lawannya mengeluarkan jimat misterius, Si Hao tetap berdiri tegak. Dirinya juga berhasil memenggal kepala pemimpin kelompok hanya dengan satu tebasan pedang. Musuh lainnya terkejut saat mengetahui usia Si Hao yang baru 20 tahun, namun mampu membunuh pemimpin mereka. Mereka dapat mengetahuinya karena menggunakan alat rahasia pendeteksi usia. Kelompok tersebut pun mencoba membalasnya dengan mengeluarkan formasi pembunuh, tapi tentu Si Hao tak tinggal diam. Dengan sayap kunpengnya ia melesat sambil menghempaskan teknik berharganya. Seketika itu juga tempat tersebut menjadi tempat pembantaian. Namun dirinya merasa aneh, karena mengapa kelompok tersebut menyerangnya tanpa alasan, sebab Si Hao belum melakukan apa-apa selain mencari kota kuno, tapi mereka tidak memberi jawaban, dan hanya menyerangnya dengan membabi buta. Satu persatu dari kelompok musuh mulai tumbang, darah mengalir keras, dan tubuh-tubuh raksasa mereka jatuh bersama tunggangannya. Bahkan di saat para musuh melarikan diri, Si Hao bergegas menggandakan diri menjadi beberapa wujud spiritual. Kemudian dia mengejar mereka semua, tetapi sangat aneh ketika dirinya mencoba mencari jawaban mengapa mereka semua menyerangnya. Para musuh justru malah meledakkan diri, seolah sudah diprogram agar tak memberikan informasi. Dia terus bertekad agar bisa menjadi kuat dan bisa bertahan. Rasa marah juga memenuhi hatinya ketika teringat kembali tentang teman-temannya. Lalu Si Hao menuju ke wilayah terlarang, untuk mencari siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Hari demi hari berlalu tanpa ada petunjuk sedikit pun, namun akhirnya ia melihat sebuah kastil raksasa. Si Hao merasa senang karena telah berhasil sampai di kota kuno. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 212 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.